Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach Kodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Hari ini Selasa tanggal 7 Januari 2025, saudara tua kita kalangan Ortodoks merayakan tanggal 25 Desember kalender Julian. Mereka berhari raya Natal hari ini. Dan masih pada suasana Natal tentu saja kita akan mempelajari hal ihwal mengenai Natal dan ornamennya. Kali ini kita akan belajar mengenai pohon cemara atau pohon terang. Banyak orang bertanya, adakah keterangan di dalam kitab-kitab Injil tentang pohon cemara sebagai hal yang khusus pada acara Natal? Nah, untuk menjawab itu, kita harus mempertimbangkan bahwa Natal memang hari raya budaya. Dan apakah Tuhan melarang budaya atau tradisi? Bukankah keseharian kita masing-masing di belahan dunia manapun akan bersentuhan dengan budaya? Faktanya, Tuhan Yesus juga hadir pada hari raya tradisi, hari raya pentabisan Bait Allah, yaitu Hanukkah, yang dicatat pada Yohanes 10 ayat 22 sampai 23. Dan hari raya ini sama sekali tidak pernah ditulis dalam kitab Torah dan di semua kitab-kitab perjanjian lama. Karena memang peristiwa Yudas Makabe yang menguduskan Bait Allah dalam peristiwa Hanukkah terjadi pada masa intertestamental, yaitu pada abad kedua sebelum Masehi. Namun kisah mengenai itu dicatat dalam kitab Deuterokanonika dalam 2 Makabe 10 ayat 5-7. Dan di kitab ini pula bicara mengenai pohon cemara yang menyertai hari raya tradisi ini. Kita baca, maka terjadilah bahwa tepat pada hari yang sama seperti waktu Bait Allah telah dicemarkan oleh kaum asing, pentahiran Bait Allah dapat dilaksanakan yaitu pada tanggal 25 bulan yang sama, yakni bulan Kislev. Ke-8 hari itu mereka layakan dengan sukacita seperti hari raya Pondok Daun dirayakan. Mereka pun ingat bagaimana sejuru sebelumnya bertepatan dengan hari raya Pondok Daun. Mereka diam di pegunungan dalam gua-gua seperti binatang-binatang liar. Dari sebab itu sambil membawa dahan cemara dan ranting-ranting hijau. Perhatikan dalam peringatan hari raya Hanukkah yang dicatat pada 2 Makabe pasal 10 ayat 7 ini bicara mengenai dahan cemara dan ranting-rantingnya serta daun-daun palem. Mereka melakukan berbagai nyanyian bagi Dia yang telah memperkenankan mereka untuk mentahirkan tempatnya sendiri. Dan mengenai pohon cemara yang ditulis dalam 2 Makabe 10 ayat 7 itu, yang turut menghiasi tradisi perayaan Hari Raya Pentabisan Bait Allah, yaitu Hanukkah, juga terjadi pada tradisi-tradisi Yahudi lainnya di dalam kehidupan orang Yahudi. Misalnya dalam Talmud Babilonia, Kitin 57a ayat 21, yang secara menarik menyatakan bahwa tradisi Yahudi terdapat kebiasaan menanam pohon saat kelahiran anak perempuan, yaitu pohon cemara atau sejenis pohon cemara yang lainnya yang ditanam. Dan saat kelahiran anak laki-laki, orang Yahudi menanam pohon sedar, sejenis pohon cemara yang lebih besar dan ditanam. Ketika mereka siap menikah, 2 cabang dari pohon-pohon sejenis cemara dipotong dari setiap pohon untuk membentuk 4 tiang yang menopang khupah, yaitu wedding canopy. Jadi pohon cemara adalah hal yang lazim pada kehidupan orang Yahudi. Sehingga menghiasi pohon-pohon dengan hiasan dan lampu-lampu pada hari raya Natal untuk memperingati kelahiran Sang Mesias sebenarnya memiliki akar budaya Yahudi ini. Faktanya juga, Anda akan menemui banyak hiasan-hiasan pohon Natal di setiap bulan Desember di banyak kota-kota di Yerusalem, di Israel. Pohon Natal itu berdiri berdampingan dengan lampu Hanukkah karena memang kedua hari raya ini, yaitu Christmas dan Hanukkah, ada pada sekitar bulan Desember. Alkitab juga bicara mengenai jenis-jenis pohon cemara. Misalnya dicatat dalam
Yesaya 41 ayat 19. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan, serta pohon cemara tidehar di sampingnya. Eten bamidbar eres sitah, vehadas veets, shamen ashim ba'arava berosh tidehar, ute asyur yakdaf. Kemudian juga ditulis dalam Yesaya 60 ayat 13. Kemudian Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan, pohon cemara, tidehar akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Kefot halevanon, elaik yavo brosh, tidehar, ute asyur, yakdaf levaer mekom migdashi, umekom rakle akabet. Jenis-jenis pohon cemara atau pinus dalam ayat-ayat itu adalah pohon tidehar dan juga pohon berosh dan pohon teasyur. Pohon-pohon jenis pinus ini tingginya sekitar 7 meter, daunnya selalu hijau, kayunya keras sekali. Pada pesta pondok daun, pondok-pondok itu dibuat dari kayu cemara. Demikian juga yang ditulis dalam kitab Deuterokanonika 2 Makabe 5 ayat 7. Orang-orang Yahudi merayakan hari raya Hanukkah sambil membawa dahan cemara dan ranting-ranting hijau serta daun-daun palem. Mereka melakukan berbagai nyanyian bagi Dia yang telah memperkenankan mereka untuk mentahirkan tempatnya sendiri. Pohon jenis cemara disebut sebagai evergreen, dan ini memaksudkan jenis pohon cemara yaitu berosh yang daunnya selalu hijau yang kuat dalam menghadapi segala musim. Jenis pohon yang dimaksudkan dalam Alkitab ini merujuk kepada jenis-jenis pohon pinus atau cemara yang kita kenal dengan pinus Aleppo atau sipkon yang sebagian besar hampir sebesar pohon aras yang tumbuh di pegunungan Lebanon. Pinus Aleppo atau Aleppo Pine biasa terdapat di daerah Tanah Suci di Israel, misalnya dicatat dalam Hosea 14 ayat 9. Pohon ini melambangkan keningratan, dicatat dalam Yesaya 41 ayat 19-20. Pinus Aleppo memiliki kulit kayu yang licin, tumbuh sekitar 8 meter dan mengeluarkan buah kerucut yang panjangnya sekitar 13-15 cm. Demikianlah kita sudah mempelajari banyak rujukan pohon cemara di dalam Alkitab. Tetapi bagi orang yang anti Natal dengan pohon cemara selalu menemukan hal-hal untuk dikritik. Mereka menggunakan Yeremia 10 ayat 2-3 untuk mengkritisi hiasan pohon cemara atau pohon terang pada peringatan hari Natal. Kita baca ayatnya, ayat yang digunakan untuk menyerang Natal dengan hiasan pohon cemara. Yeremia 10 ayat 2-3. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah, langkah bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan dan dikerjakan dengan pahat oleh tukang kayu? Dan kita perlu melihat konteks Yeremia 10 ayat 2-4 ini apakah cocok digunakan untuk serangan pada hari raya Natal. Karena Yeremia 10 ayat 2-4 ini adalah mengenai adanya berhala yang dibuat dari pahatan kayu, di mana orang-orang kemudian memberhalakannya atau menyembahnya. Dan kita bisa membandingkan apa yang dilakukan oleh umat Kristen dalam merayakan hari raya Natal. Kita umat Kristen yakin dan percaya bahwa tidak pernah ada pemberhalaan pada jenis barang atau jenis kayu apapun atau jenis pohon apapun yang diperlakukan sebagai berhala. Adanya pohon terang atau pohon Natal hanyalah ornamen Natal saja. Ada juga pendapat tradisi yang menggunakan pohon cemara sebagai pohon Natal berasal dari Martin Luther, yang dimana ada satu kisah pada malam Natal. Martin Luther dikabarkan melihat sebuah pemandangan cemara hijau di mana pucuk pohon itu tampak sebuah bintang bersinar terang. Pemandangan ini tampaknya memberikan impresi yang besar pada Martin Luther
Karena itu dia membawa pulang sebuah pohon cemara yang kemudian didekorasinya dengan lilin-lilin yang menyala. Kemudian simbol pohon hijau yang sebelumnya merupakan simbol kehidupan bergeser menjadi simbol Sang Juru Selamat yang merupakan bagian integral pada perayaan kelahiran Yesus Kristus. Dan kalau kita membandingkan dengan tradisi Yahudi tadi, yang dicatat dalam 2 Makabe 10 ayat 5-7 dan juga kitab tradisi orang Yahudi dalam Gitin 57a, merayakan Hari Raya Hanukkah dengan hiasan-hiasan pohon cemara itu sudah terlebih dahulu ada sebelum Martin Luther. Jadi kita dapat melihat kisah mengenai Martin Luther tentang pohon cemara ini dapat mempertegas bahwa memang pohon cemara menjadi simbol atau ornamen pada perayaan Natal. Dan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap pohon cemara, sesungguhnya dekorasi lampu adanya pohon terang pada tradisi perayaan Natal adalah bermula dari orang-orang Yahudi yang percaya yang pada sekitar bulan Desember mereka merayakan Hari Raya Hanukkah, yaitu Hari Raya Cahaya atau Hari Raya Lampu, yang dilaksanakan sekaligus bersamaan dengan hari Natal, Christmas. Sebab baik Hanukkah maupun Natal adalah sama-sama hari raya yang merayakan Sang Terang. Sehingga bagi orang-orang Yahudi yang merayakan kedua hari raya ini, mereka menyebutnya Krismukah, yaitu perayaan hari raya Christmas sekaligus Hanukkah. Dan dalam kaitan ini tentu saja pohon cemara dan pohon terang adalah pengaruh tradisi dari hari raya Yahudi, Hanukkah. Dekorasi lilin-lilin lampu yang menyala dan dipasang pada pohon cemara itu yang disebut pohon terang. Dan ini adalah serapan dari tradisi Yahudi pada perayaan Hanukkah. Dan Tuhan Yesus ketika bicara tentang kalimat keilahiannya, "Akulah terang dunia," Ani Or Haolam, Yohanes 10 ayat 12, diucapkan oleh Tuhan Yesus pada masa menjelang Hari Raya Hanukkah, Hari Raya Pentabisan Bait Allah, yang juga disebut dengan The Winter Feast of Dedication. Dan di situ ada perayaan cahaya, maka Hanukkah disebut juga sebagai Hari Raya Lampu. Hari Raya Hanukkah merupakan peringatan terhadap pembersihan Bait Allah ketika Yudas Makabe dan para pengikutnya menang dan membebaskan kota itu dari penjajahan Syria dari Raja Antiochus Epiphanes. Dan di dalam pentabisan kembali dan meresmikan Bait Allah, mereka hanya memiliki minyak suci hanya untuk persediaan 1 hari. Tetapi dengan kemurahan Allah, mereka dapat menggunakan minyak itu selama 8 hari. Oleh karena itu mereka selalu merayakan Hari Raya Hanukkah selama 8 hari. Kemudian Tuhan Yesus sendiri berdasarkan latar belakang tradisi kehidupan orang-orang Yahudi bicara tentang dirinya sendiri tentang terang dunia. Kehadirannya pada Hari Raya Hanukkah dicatat pada Yohanes 10 ayat 22-23. Kita baca. Tidak lama kemudian tibalah Hari Raya Pentabisan Bait Allah. Inilah Hanukkah di Yerusalem ketika musim dingin. Vayehi Hanukkah Birushalayim Vehaet Setaf. Dan Tuhan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Veyeshua mithalek bamigdas beulam shel shedomo. Tuhan Yesus pada Yohanes 10 ayat 22-23 ini turut merayakan hari raya yang tidak ditulis dalam ayat manapun di Perjanjian Lama. Rujukan Hari Raya Pentabisan Bait Allah hanya ada dalam bagian Deuterokanonika, yaitu di 2 Makabe 10 ayat 1-9 yang bicara mengenai pentahiran Bait Allah oleh Yudas Makabe. Dan terkhusus pada ayat 7-nya, mereka merayakan hari itu sambil membawa dahan cemara. Jelas tertulis di sini, bukan? Maka kita dapat melihat ternyata pohon cemara adalah ornamen yang digunakan untuk peringatan Hari Raya Hanukkah atau Hari Raya Pentabisan Bait Allah. Dan kita orang Kristen dapat melihat bahwa Natal adalah penggenap Hari Raya Hanukkah. Jadi meski Tuhan Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Kislev atau tanggal 25 Desember pada Hari Raya Hanukkah, yang kala itu
jatuh pada tahun 5 sebelum Masehi. Namun bukan berarti inkarnasinya tidak berkaitan dengan 7 hari raya Yahudi. Inkarnasi Kristus sangat berkaitan dengan hari raya terbesar Israel, yaitu hari raya Paskah. Dan penghitungan ini sesuai yang dihitung oleh para bapak-bapak gereja, menghitung sejak the Annunciation atau Annunciatio Christi, kabar gembira Kristus kepada Maria, yang terjadi pada tanggal 14 Nisan, itu adalah Erev Pesak, yang kalau diikualkan dengan kalender Romawi, tanggal 25 Maret. Dan semuanya ini sudah dicatat oleh bapak-bapak gereja paling awal, yaitu sejak Irenaeus, Tertullianus, Hippolytus, dan Sextus Julius Africanus. Tanggal kelahiran Yesus dapat dihitung di sini, yaitu setelah 25 Maret akan jatuh pada tanggal 25 Desember. Kalau hal ini dianggap sebagai hanya tradisi, bolehlah ini dikatakan tradisi. Tetapi Anda harus melihat bahwa tidak semua tradisi itu salah. Faktanya, Yesus Kristus juga merayakan hari raya tradisi, bukan? Dan inilah catatan sejarah dalam garis besar yang menjadi dasar bagi bapak-bapak gereja untuk menghitung peringatan hari kelahiran Kristus yang sudah inkarnasi ke bumi 9 bulan sebelumnya, yaitu pada Erev Pesak, hari raya terbesar bagi orang Israel, yaitu hari raya Paskah. Itulah inkarnasinya bersamaan dengan hadirnya malaikat Gabriel ke perawan Maria untuk memberikan kabar gembira di hadapan perawan suci Maria. Bapak gereja memandang inkarnasi ini adalah tanggal yang sama dengan kematiannya, sebagaimana ditulis dalam Yohanes 19 ayat 14. Hari itu adalah hari persiapan Paskah, Erev Pesak, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Vehaet Erev Pesak, vekasyaah hashishit fayomer, el hayehudim, hine malhechem vehem saiku tulselov oto. Kehadiran Kristus di bumi berkaitan dengan hari raya Paskah, hari raya terbesar orang Israel, karena memang itu adalah saat inkarnasinya ke bumi. Kapan sih keberadaan manusia itu dimulai di hadapan wajah Tuhan? Yaitu saat kelahirannya ataukah sejak di kandungan ibu? Tentu saja sejak di kandungan ibu, mata Tuhan telah melihat selagi kita semua masih bakal anak. Maka demikianlah inkarnasi Kristus tidak dihitung pada saat kelahirannya, tetapi dihitung sejak anak Allah yang maha tinggi masuk ke rahim perawan suci Maria. Ini berkaitan dengan apa yang dituliskan oleh Raja Daud dalam Mazmur 139 ayat 13-16, yang dia bersaksi bahwa Tuhan telah mengenalnya selagi ia bakal anak. Kita baca, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau berbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Demikianlah kita sudah mempelajari bukti-bukti sejarah yang dicatat di dalam Alkitab, baik protokanonik maupun deuterokanonika maupun yang ditulis dalam kitab tradisi Yahudi mengenai pohon cemara. Dan ini tidak terkait sama sekali dengan paganisme, bahkan pohon cemara dipandang sebagai pohon yang evergreen, yang selalu hijau. Warnanya merujuk kepada keimanan manusia yang tidak boleh luntur sampai kesudahannya menghadap kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Dan memperingati hari kelahiran Sang Mesias adalah sekaligus sebagai peringatan atau anamnesis kelahiran dan terang Kristus, yang dimana ini semua adalah hal yang wajib untuk kita lakukan sebagaimana ditulis dalam 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit di antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud
Itulah yang kuberitakan di dalam Injilku. Zachor tiskor et Yeshua Hamashiach haneor min hametin asher hu mizera David ki vesorati. Sesuai yang dicatat pada 2 Timotius 2 ayat 8 ini, Rabi Shaul mengatakan kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus adalah bagian integral di dalam pemberitaan Injilnya. Dan ayat ini menjadi nasihat dari Rabi Shaul kepada Timotius tentang 3 hal yang penting, yaitu kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Orang-orang yang percaya Kristus, yang mendekorasi rumahnya di gereja-gereja, didandani dengan gemerlap lampu-lampu Natal, baiklah itu semua kita pandang sebagai simbol akan terangnya yang kekal, dan penghayatan akan kasihnya yang tidak pernah luntur, selalu hijau sepanjang masa, untuk mengingat kasihnya yang sungguh besar, selalu hijau sepanjang masa seperti pohon cemara. Dan ini untuk mengingat dan menghayati kasihnya yang sungguh besar kepada umat manusia, sehingga Allah yang maha mulia itu hadir sudi datang ke dunia ini untuk misi keselamatan. Sehingga Anda dan saya dapat diselamatkan oleh karyanya yang agung di kayu salib. Jadi mari kita rayakan senantiasa kebaikan Allah dengan pohon yang selalu hijau warnanya, pohon cemara, di hari raya Natal maupun hari raya Hanukkah. Selamat hari Natal untuk saudara tua kita, kalangan Ortodoks, yang hari ini adalah tanggal 25 Desember, kalender Julian. Selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya damai Kristus menyertai kita sepanjang tahun ini dengan limpahan berkat dan keselamatan yang hanya daripadanya. Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruah Kodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.